Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kita baik Alhamdulillah Pak. ya, Baik, Pak. sehat semuanya ya. Saya juga di sini sehat. Mohon doanya juga ada beberapa di fakultas ya, di WD kita yang sedang mengalami gerah yang cukup parah. Jadi mohon doanya semoga diberikan kesembuhan. Teman-teman sudah mendapatkan kabar setelah ujian tengah semester ini nanti dilakukan percobaan luring. Sudah tahu? Belum Pak. Belum ya, belum tahu, ada yang masih simpang siur gitu ya. Jadi eh, nanti setelah ujian tengah semester itu beberapa mata kuliah, hanya beberapa mata kuliah ya, yang diberlakukan sisanya mata kuliah praktek gitu ya. Nah, sekarang saya tanya dulu ini rombel 401 kan atau ada dari rombel 403? Ada rombel lain, Pak. Oh, Yang rombel. 403. Lah katanya tiga ada kuliah jam 7. Itu rintangan toh. Gimana? Dari satu anak itu. Ya. Maaf Pak Atian, soalnya kan itu apa namanya ya? Link itu ya, maksudnya saya itu linknya itu kalian itu jam 9. Karena itu kan jam 7 sampai jam 11. Kalau yang 403 sesuai aja jam 9 enggak apa-apa. Oh gitu ya. Maksud saya jam 7 ini kan sampai jam 11 siang kan? Saya kan Iya. 3 jam kan ini. Jadi kalau misalkan yang 403 mau apa namanya, mau ikut yang pagi ya silakan, mau ikut yang nanti ya silakan. Pokoknya nanti kalau presensi belum dipanggil yang 403 minta dipanggil gitu aja. Yaudah saya ikut. Iya, boleh. Boleh, Saya silakan. keluar ya Pak. Ya, boleh. Yang nanti mau ikut yang nanti monggo, mau ikut yang sekarang ya silakan ya. Jadi bebas di perkun saya santai. Rombel itu bukan 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 kandang gitu. Jadi beberapa boleh. Ya, membuat tugasnya Google Drive saya belum dapat nih linknya, Google Drive-nya mana. Saya tolong dikasih linknya ya nanti ya setelah perkuliahan selesai. Kemudian kemarin saya sempat memberikan Anda itu kritik tapi audio ya, dan proses kritik, proses mengkritik seni rupa melalui audio. Ada yang ingin ditanyakan kemarin dari audio saya? Silakan. Dari audio yang kemarin saya berikan, yang saya masukkan ke Elena, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya ingin silakan. Belum ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, coba saya ingin menanyakan, apa itu definisi deskripsi pada kritik seni? Dengerin presentasi saya enggak? Pak, maaf saya jujur saya belum mendengarkan audio itu. Oh gitu. Ya. Sini menjawab, Pak. Jadi kemarin itu yang saya kirim audio di Tapi Sudah, Pak. nggak tahu kalau itu ada itu. Oh, udah tuh. Yang lain. Izin menjawab. Ya, silakan. Rizal. Ya. Deskripsi itu di dalamnya terdapat pengumpulan data yang terlihat secara langsung, Pak. Ya, betul. Deskripsi itu adalah di mana Anda diwajibkan untuk membaca semua data visual, ya. Saya cari presensi Anda dulu. Kalau yang di luar visual boleh enggak dimasukkan atau dibacakan? Rizal. Kalau di dalam deskripsi itu sendiri yang tidak boleh, Pak. Tidak boleh.
Berarti kalau misalkan di deskripsi ada kata-kata seakan-akan, itu boleh enggak? Tidak boleh Pak, kan Tidak itu boleh. tidak Tidak dalam gambar ya, tidak dalam gambar. Jadi kata-kata seakan-akan ya, kemudian apalagi yang dengan itu ya, maksudnya memetaforakan, itu tidak boleh. Ya, kata-kata memetaforakan bagaikan, ini misalkan Anda melihat lukisan terdapat kuda. Di deskripsi Anda tidak boleh mengatakan itu langsung kuda. Karena belum tentu itu kuda. Ternyata kuda itu bawahnya pakai tubuh manusia, berarti bukan kuda. Jadi kalau Anda ingin menjelaskan ya itu hewan gitu dulu. Apalagi pada lukisan-lukisan yang surrealis atau ekspresifistik. Ya, baik. Saya coba untuk share screen. Terima kasih Rizal. Baik Pak, sama-sama. Rizal nomor berapa Rizal? NIM-nya Pak, belakangnya 955 Pak. Rizal Absen 23. 23 ya. Oh iya. 3, 4. Ya baik. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan tadi seksi refleksi ya. Saya ingin tahu apakah kalian kemarin membaca atau mendengarkan audio dari saya atau tidak. Padahal bikinnya lama loh itu. Nggak apa-apa. Maaf Kak, Pak, kan Ya. belum, bukan tidak. Belum didengarkan, bukan tidak Oh didengarkan. ya nanti didengarkan ya. Ya, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa kok. Santai aja. Nanti didengarkan. Setelah mendapat penjelasan ini, mendengarkan podcast saya yang audio itu mungkin akan jauh lebih mudeng. Maksudnya gimana gitu ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pendekatan atau karya seni, sebenarnya karya seni ya, anggap aja tengah ini karya seni ini ya. Karya seni itu adalah penyampaian dari seorang seniman. Katakanlah ini seniman ya. Seniman ingin menyampaikan sesuatu kepada apresiator tapi melalui karya seni. Nah, seringkali masalahnya adalah apresiator tidak memahami apa itu yang diinginkan oleh seniman. Adalah komunikasi tersebut tidak berjalan secara lancar. Saya contoh, Rizal ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Assalamualaikum misalkan. Tapi dengan menggunakan bahasa gambar, karena kebetulan Rizal itu suaranya gerok. Tapi Rizal menyatakan melalui gambar, tapi gambarnya salah. Ya. Gambarnya misalkan gambarnya gini. Nah, tangan gini. Ya, maka belum tentu ini salam. Mungkin ini juga mohon maaf. Bener ya? Nah, kalau salam yang pas, Assalamualaikum. Nah, gini misalkan. Ya, jadi saudara mungkin secara visual itu bisa terjebak dengan kode-kode visual dari seniman. Karena seniman itu lucu. Seniman itu ingin memamerkan sekaligus menyembunyikan. Jadi mereka itu menyimpan kode-kode gitu ya. Seniman yang sudah terkenal biasanya ya. Seniman itu tuh menyimpan kode-kode sehingga ketika kode itu ditemukan oleh orang-orang tertentu, seniman itu malah seneng gitu. Ya. Nah,
Untuk itu diperlukan sebuah kritik pembacaan seni. Nah, seorang yang membaca kritik seni itu biasanya dipanggil sebagai kritikus. Ya, saya seringkali mencontohkan kalau kritikus itu film Ratatouille itu loh. Tahu ya film Ratatouille? Tahu ya? Tahu, Pak. Nah, yang tikus terus menggerakkan kepalanya anak itu loh. Si chefnya jadi terkenal itu. Ketika ada seorang kritikus, semuanya pada takut. Tapi ketika kritikus itu mencoba masakannya, apa yang terjadi? Wah, kritikus itu memuji-muji restoran itu. Ya kan? Dipuji-puji. Restorannya jadi terkenal. Kan gitu. Nah, tujuan dari kritik itu ada beberapa. Ya, tujuan dari kritik itu bisa untuk mengevaluasi karya seni, bisa. Ya, kemarin Anda sudah menjawab ya beberapa tujuan dari kritik seni ya. Ada yang bertujuan untuk memperluas wawasan atau menjalani gitu ya karya dari seniman kepada masyarakat. Kemudian bisa menjadi cambuk kreativitas bagi seorang seniman. Bagi seorang kritikus lain, kritik seni bisa menjadi argumen dan aktualisasi dirinya. Bagi perupa buku, kritik seni juga berfungsi sebagai alat pengukuh sekaligus alat untuk memperkenalkan karyanya ke masyarakat. Ya, mungkin Anda beberapa kali pernah nonton pameran. Kemudian pameran tersebut dibahas di media massa. Maka perupa tersebut bisa naik levelnya. Ya. Bagi kritikus lain, misalkan saya kritikus, Anda kritikus. Nah, saya ngelihat Anda itu ada beberapa celah yang mungkin perlu dibenarkan. Maka saya mencoba untuk mengkritik ulasan Anda. Kira-kira seperti itu. Itu tujuan dari kritik. Sampai di sini tujuan dari kritik. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Baik. Nah, ini bagannya. Jadi kritik seni itu bisa menjadi evaluasi seni bagi seniman. Ya, bisa menjadi evaluasi seni bagi kritikus. Yang ini bagi kritikus. Ini bagi kritikus. Maka kritikus itu akan mendapatkan lebih banyak materi gitu. Kemudian bagi seorang seniman itu kreativitas. Bagi perupa baru atau seniman yang baru masuk, kritik bisa menjadi dan bisa menjadi apresiasi seni bagian. Kritik harus selalu berbuntut negatif atau positif. Boleh positif. Boleh positif, Pak. Boleh dua-duanya, Pak. Iya, boleh dua-duanya, Pak. Boleh dua-duanya. Boleh Kenapa boleh dua-duanya? Ada yang bisa menyatakan? Mungkin izin menjawab ya, Pak. Gimana? Izin menjawab. Ya, General. mungkin semisal kritik yang berupa negatif, mungkin tujuannya untuk membangun, Pak. Tapi kalau yang positif untuk memberikan agar percaya diri bagi seniman. Itu betul, tapi yang namanya itu pasti membangun memang ya. Jadi gini, kritik itu kan bisa juga untuk senimannya, bisa untuk masyarakatnya, ya bisa untuk masyarakat ini, bisa untuk kritikus lain. Misalkan Anda dikritik jelek oleh kritikus A, saya melihat karya Anda itu bagus, maka berarti saya sebenarnya mengkritik siapa? Kritikus. Mengkritik kritikus A tadi yang Anda dibilang jelek. Paham ya maksud saya ya? Jadi bukan harus, misalkan memang objeknya itu karya seni Anda misalkan. Tapi
bisa juga digunakan untuk mengkritik. Paham? Nah, Paham, Pak. kenapa kritik kok dibuat sepenting itu? Karena kritik itu yang nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Kritik itu nantinya akan digunakan oleh masyarakat sebagai tolok ukur di barat. Yang namanya kritik seni itu akhirnya bisa menjadi sebuah pola filsafat. Menjadi pola untuk apa namanya? Untuk jadi mereka itu pegangan hidupnya awal mulanya itu mereka dari seni, percaya atau tidak. Ya, orang-orang barat yang awalnya itu menyembah Zeus, kemudian menyembah Kristiani, ya mereka beragama Kristiani setelah beragama Zeus gitu, setelah beragama mitologi, mereka Kristiani, kemudian Muslim, ada yang apa dan lain sebagainya, itu tetap menjadikan karya seni itu sebagai kaca gitu ya, sebagai bukan kaca sih, sebagai mirror atau refleksi diri untuk memperbaiki kebudayaan mereka. Kalau Anda nonton film ini yang kiamat itu apa? Film 2012 Pak. 2000 berapa? 2012. 2012 ya, 2012 kok 2021 kan sekarang. Ya, 2012. Kalau Anda nonton film 2012 itu ada cuplikan di akhir-akhir itu, ya. Anaknya itu kan seorang ahli sejarah dan budayawan. Terus ada juga ahli teknologi. Kemudian si ahli teknologi itu nggak mau ikut. Udahlah, kursiku buat kamu aja. Buat si ahli budaya itu tadi. Loh kenapa? Karena satu ahli budaya itu lebih dari 10 saintis katanya. Berguna lebih dari 10 saintis. Ketika orang memulai peradaban. Jadi apa? Jadi kebudayaan itu bagi orang barat itu sangat penting, ya. Kalau Anda melihat itu waktu 12 itu lukisan Mona Lisa di packing gitu kan, lukisan Mona Lisa di packing mau dibawa ke bulan. Kenapa seperti itu? Karena karya seni khususnya bagi orang barat itu menjadi sebuah kunci peradaban. Ya, dulunya itu orang-orang Tuhan, mereka mengenalnya mitologi-mitologi kuno, kemudian mereka akhirnya mengenal agama Samawiyah dan lain sebagainya. Itu ya dari seni, gitu ya. Kritik-kritik kepada kepada pemerintah itu ya dari seni, gitu. Baik, selanjutnya. Nah, untuk menjadi kritikus, ya, untuk mengkritik gitu ya, untuk mengkritik dan menjadi kritikus, Anda harus memiliki studi formal, setidaknya S1 lah ya, seni rupa. Kalau non seni rupa bisa nggak mengkritik? Bisa, tapi tidak dipercaya Pak sama orang lain gitu ya. Alah, kayak jurusan bahasa Indonesia masa ngkritik seni rupa. Meskipun sebenarnya kritiknya bagus, tapi seringkali tidak dipercaya. Kemudian Anda harus berpengalaman mengamati dan menghayati seni secara orisinal. Maksudnya seni secara orisinal itu adalah seni secara langsung. Ya, Anda masuk ke galeri, Anda masuk ke museum dan lain sebagainya. Untuk latihan Anda melihat karya di laptop bagaimana? Sebenarnya tidak apa-apa, tapi yang namanya karya di laptop itu pasti akan berbeda dengan karya langsung di kehidupan nyata. Lihat Mona Lisa di kehidupan nyata langsung di Museum Louvre sana, dengan melihat Mona Lisa yang ada di kaosnya teman Anda, kira-kira beda apa sama? Beda Pak. Beda, Pak. Beda. Meskipun sebenarnya warna yang digunakan sama, ya kan?
goresan yang digunakan atau gambaran goresannya sama dan lain sebagainya, tapi aura dari seniman yang melukiskan itu tidak nampak. Ya, untuk itu ada sebuah teori bernama aura seni, ya, oleh Walter Benjamin. Ada seseorang namanya Walter Benjamin itu mengatakan bahwa sebenarnya setiap karya seni itu memiliki aura. Ketika karya seni itu dibawakan oleh seorang seniman, itu memiliki aura tersendiri atau dilukiskan oleh seorang seniman. Anak ini itu akan masuk gitu ke dalam auranya, ya. Jadi dia itu memiliki yang namanya aura. Ya, kalau di Jawa, di Indonesia itu namanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu ada. Percayalah, tenaga dalam itu ada. Tenaga dalam itu apa? Niat. Ya, pemikiran, apalagi kesungguhan, ketelitian, itu tenaga dalam. Nah, ketika kamu ingin mengasah itu semua, kalau orang dulu puasa, biar apa? Biar peka. Ya, pengen bikin keris kok puasa dulu. Alasan logisnya biar apa? Biar peka. Agar mereka itu rasanya itu benar dalam karyanya. Nah, kalau orang-orang sekarang untuk mencari rasa itu, untuk mencari kepekaan itu bisa dari ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan orang yang nggak punya uang, apa sih yang mereka rasakan. Nanti kalian akan peka. Ya, cara untuk mengasah kepekaan itu adalah dengan peka. Maksudnya peka ya, kalau ada orang nggak punya uang, ya kamu nggak boleh pura-pura nggak tahu. Kamu harus ngeluarin kocek, harus ngeluarin uang, kasihnya. Itu kamu akan menjadi orang peka lama-lama. Gitu ya. Kalau ada nenek-nenek nyebrang di jalan, ya kamu nggak boleh kemudian mbok biarin aja. Kamu harus berhenti dulu, seberangin neneknya. Tentu motornya dikunci dulu, kalau enggak dicuri nanti. Nah, kalian harus memulai belajar peka. Ibumu lagi kesulitan, lagi ngirisi bawang misalkan. Terus kamu kok kuliah, kameranya mbok matiin tapi kamu nggak ngapa-ngapain. Yo sini Bu, bawangnya sekalian, saya tak dengerin Pak Atian sekalian motongin bawang. Kan bisa matiin. Kecuali nanti kalau pas presensi kan itu. Jadi kamu itu harus lebih peka. Ya. Dari sekitarmu aja lah, kotor rumahmu, ya kamu peka, harus membersihkan gitu. Nah, kalau mau jadi kritikus yang baik ya harus peka. Kritikus yang baik turu-turu tak ira kanggo. Ya. Saya sebagai seorang kritikus, saya juga itu harus peka. Harus peka. Misalkan seniman kok tiba-tiba malas melukis, saya harus peka kenapa dia malas melukis. Saya menemani dia, gitu kan. Biar dia cepat ngelukis. Kan dia harus peka, seorang kritikus itu. Kemudian benar ya, istilah-istilah style-style seni, intinya kalian perlu memahami diksi-diksi. Diksi tahu ya, diksi itu apa ya? Istilah-istilah yang ada dalam dunia seni rupa. Di Indonesia sudah ada bukunya berjudul Diksi Rupa. Ya, itu dari Mike Susanto. Kalian bisa nanti boleh melihat atau membaca ya, agar kalian memahami apa itu peristilahan di dunia seni. Kemudian kritikus harus mengetahui teknis ya. Jadi kritikus itu tidak boleh dia itu nggak bisa ngelukis. Ya boleh nggak bisa, lukisannya nggak bagus boleh, tapi setidaknya tahu teknik untuk melukis itu ini gitu ya. Jadi dia tahu, dia bisa menuliskan, dia melukiskan teknik apa, teknik realis, teknik kemudian apa, ekspresionis dan lain sebagainya. Ada yang bisa menjelaskan ke saya teknik seni rupa itu khususnya lukis ya, apa saja? Yuk.
Wah, searching ini mesti. Teknik melukis apa saja? Akuarel. Ini siapa? Cat Siapa? air. Siti, Amrina. Iya Pak. Akuarel, terus apa? Plakat. Plakat. Apalagi? Itu teknis berdasarkan banyak atau sedikitnya campuran. Teknis berdasarkan cara menggores. Gurisan ekspresif. Ekspresif, apalagi? Mozaik Pak. Mozaik. Mosaik boleh, ada lagi. Pointilis. Ya? Pointilis masuk gak Pak? Pointilis Pointilis masuk, kan masuk, kreatif, pointilis kreatif. masuk. Kan titik-titik ya bisa nih. Mungkin bisa. Pointilis Kalau masuk, tulisan. ada lagi. Kubisme. Kubisme itu bukan teknis, tapi style atau penggayaan. Ya. Jadi teknis itu berhubungan dengan apa namanya? Kemampuan seseorang untuk melukiskan sesuatu, dan itu berhubungan dengan media dan keahlian. Ya, media dan keahlian. Tapi ketika orang itu sudah ahli, medianya sudah dikuasai, karyanya akan dibentuk-bentuk. Nah, itu namanya style atau penggayaan. Jadi kubisme, surrealisme, kemudian apa? Kesan itu apa? Impresionisme itu namanya adalah realisme, itu penggayaan. Itu gaya, bukan teknis. Ya, teknik itu ya tadi gores, teknik gores, ekspresivisme, kemudian apalagi akuarel ya, plakat dan lain sebagainya. Nah, itu teknis karena itu berhubungan dengan media dan keahlian. Baik, sampai di sini teknis ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti teknis itu akan Anda butuhkan untuk Anda Anda gunakan saat Anda mengkritik. Baik, kemudian kelima, seorang kritikus harus memiliki cita rasa seni yang terbuka. Nggak boleh yang namanya kritik seni, kritikus itu kok hanya suka fotografi. Saya hanya suka fotografi, saya hanya suka patung, itu nggak boleh. Kritik seni, kritikus itu harus punya cita rasa yang terbuka. Dia nggak boleh suka dengan hal-hal yang spesifik. Gitu ya. Kritikus makanan tapi nggak doyan sambel, wah lah itu bahaya. Gitu ya. Kritikus makanan tapi nggak doyan sayur, wah lah itu ya nggak bisa ngeritik dong, gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Semua yang sayur itu meskipun dari apapun itu masakannya enaknya kayak gimana, dia nggak akan doyan. Itu namanya kritikus yang tidak objektif atau tidak memiliki cita rasa yang terbuka. Keenam, seorang kritikus harus paham betul perbedaan antara niat artistik dengan hasil pencapaian artistik. Maksudnya adalah ketika saya melukis itu ada orang yang gini, saya melukis ingin melukis A, tapi pencapaiannya tiba-tiba D. Kira-kira itu secara kritik boleh apa tidak? Contohnya gini. Saya melukis ya. Saya melukis ingin melukiskan anak kecil yang memiliki sayap. Ya, ini akan saya artikan, akan saya konsepkan sebuah kebahagiaan masa kecil misalkan. Tapi karena kemampuan saya itu menggambarnya itu jelek, maka anak kecil itu terlihat seperti orang tua. Jadi terlihat seperti apa ya? Seperti kurcaci. Kurcaci itu pakai sayap. Akhirnya kritikus melihatnya, wah ini lukisan luar biasa. Dia ingin menggambarkan sebuah ketertekanan manusia. Kemudian ketertekanan manusia itu terbang, dia sudah bebas. Nah, itu boleh enggak sebenarnya itu?
Ayo. Itu adalah kecacatan struktural dalam proses kritik. Karena apa? Karena kemampuan senimannya itu tidak baik. Kalau kalian pernah nonton film SpongeBob, ya, waktu Squidward itu dipukul terus jadi ganteng itu, Apa Ya, menyebutnya Pak. tampan dan pemberani? pernah ya nonton itu ya? Iya. Wah, kalau belum nonton nanti di YouTube ya, Squidward jadi ganteng gitu aja nanti dibukaan itu. Jadi itu sebenarnya ya niat artistiknya Squidward itu dipukul itu biar gak ganteng kan? Iya. Nah, tiba-tiba dia ganteng. Nah, itu sama dengan proses artistik ini. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan seniman itu tidak terjadi dalam proses kritiknya. Nah, itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Meskipun sebenarnya di belakangan ini sering dilakukan, tapi sebenarnya itu tidak sah. Gitu ya, kritik yang seperti itu tidak sah. Seolah-olah seniman itu kemudian ganteng, terlihat lebih bagus karyanya karena dimanipulasi oleh si kritikus ini. Padahal sebenarnya si seniman itu tidak pengen ngomongin itu gitu. Gitu ya. Jadi kan ada nih mungkin ya ada seorang seniman dia gambar sembarangan gitu, kemudian gambarnya itu ditabrak sama mobil, der gitu. Terus satunya itu gambar serius gitu, bagus gitu. Nah ternyata ada seorang kritikus yang melihat karyanya, wah karyanya luar biasa, karya yang ditabrak tadi. Ini adalah penemuan besar gitu. Itu sebenarnya kan tidak disengaja. Jadi ternyata banyak di dunia ini yang seperti itu tuh banyak gitu. Orang yang tidak sengaja terkenal karena karyanya itu tidak sengaja dibuat. Ya sama seperti Squidward tadi, dipukul lagi tambah ganteng, dipukul lagi tambah ganteng gitu kan. Karena banyak hal seperti itu. Kalau Anda nanti nonton sebuah video di YouTube ya, silakan nanti Anda nonton berjudul, ya buka aja Jack. Nanti Anda akan melihat seorang itu berkarya dengan tidak sengaja. Tiba-tiba dia waktu ngudek cat gini, pas dia mikir catnya itu tumpah di kanvasnya. Loh kok bagus, dilanjutkan, terus gitu tok. Ternyata karyanya jadi terkenal. Hal seperti itu banyak loh. Nah, kemudian yang ketujuh, seorang kritikus harus mampu melawan bias atau simpati. Misalkan Carsita pengen ngeritik temannya, siapa sing cewek gitu ya, siapa yang cewek cantik lagi. Nah, misalkan Ayu Rahma, Carsita pengen ngeritik Ayu Rahma. Lah, Ayu Rahma kan cewek cantik. Nah, Carsita ini ngapi-ngapi, diapi-api. Ben nganu ben si Ayu Rahma ki ben gelem karo aku tak puji-puji melalui kritik. Itu tidak boleh kayak gitu ya. Atau Carsita mengkritik karya dari seseorang karena orang itu nggak makan 10 hari, Carsita kasihan, wah mesake lah karyanya mau nelek tak gawe wae api. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi karya seni itu harus dilihat secara letterluck. Maksudnya letterluck itu ya secara langsung, bukan orangnya, tapi melihat dari karyanya. Meskipun seringkali nanti dihubungkan dengan karyanya, dengan orang pembuatnya tidak masalah, tapi bukan atas dasar simpati, ya, harus objektif. Kemudian kedelapan, seorang kritikus harus memiliki sensibilitas kritis. Nah, sensibilitas kritis itu orangnya itu harus selalu kritis, selalu mencari-cari. Kalau Anda tahu, Anda pernah nonton film ini ya, Sherlock Holmes, pernah nonton? Baru tahu. Enggak pernah. Mungkin ada yang pernah ya. Yang lebih gampang wis dari Conan, film kartun Conan. Oh, Detektif Conan. Ya, detektif Conan ya. Pernah nonton ya? Conan itu kan sebenarnya dia tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Tapi dia selalu mencari.
Dia selalu mencari, dia tuh sensitif dengan hal-hal yang nah, sebagai seorang kritikus, Anda juga harus seperti itu. Ketika ada karya di depan Anda, misalkan tanggalan, kenapa ya tanggalan ini kok dibuat kok dengan gambar seperti ini tuh kenapa ya? Ari, kenapa ya kok gambarnya seperti itu ya? Nah, itu Anda cari. Nah, Anda ketika mencari itu, ketika Anda penasaran, ketika Anda mencari-cari, itu Anda sudah memiliki sensitivitas kritis. Gitu ya. Nah, agar menjadi orang yang sensitif, itu Anda harus sering melihat dan sering menganalisa karya seni. Nanti Anda akan jadi orang yang. Kemudian ke-9, seorang kritikus profesional harus memiliki temperamen yudisial. Temperamen yudisial itu orangnya itu tidak tergesa-gesa. Hati-hati dalam menentukan penilaiannya. Orangnya kalem. Maka kalau Anda lihat di film Ratatouille itu yang namanya Igor, yang namanya kritikusnya itu orangnya itu sangat kalem. Orangnya kalem. Itu kan? Wah. Kira-kira seperti itu ya. Itu sekelumit tentang kritikus. Saya ingin Anda memahami itu dulu karena saya yakin suatu hari nanti Anda mungkin ada yang jadi kritikus. Ada yang mau jadi kritikus? Yuk, yang suka ngomong karya orang yuk. Ya suka ngomongin karya jadi kritikus. Tapi saran saya jangan jadi kritikus murni ya. Jangan jadi kritikus murni. Biasanya kalau orang yang pinter ngeritik itu kan suka ngomongin karya gitu ya, dia tahu banyak teori gitu. Saran saya jadilah dosen. Pekerjaan sampingan Anda adalah kritikus atau kurator. Jadi jangan jadi kritikus secara kritikus tok gitu ya, jangan. Karena nanti Anda akan lebih sering dikritik istri Anda karena jarang ngasih uang. Jadi kritikus itu di Indonesia itu layak pendapat. Kalau di Barat sudah layak, tapi kalau di Indonesia belum. Setelah Anda tadi memahami ya, apa itu kritikus, langkah selanjutnya adalah Anda perlu memahami tahapan-tahapan dalam membuat kritik seni rupa. Masih ingat kritik seni rupa tadi untuk apa? Tujuannya apa saja? Evaluasi. Sebagai? Evaluasi satu. Ada lagi. Ini siapa tadi yang? Siti Amrina. Siti Membangun ya. seni, mengapresiasi seni. Membangun seni, mengapresiasi seni. Apalagi? Untuk wawasan, Apalagi? memperkenalkan seniman baru. Memperkenalkan seniman baru, betul. Apalagi? Untuk pemahaman visual Sebagai yang media baik. argumentasi. Media argumentasi, betul. Ya, Sebagai cambuk kreativitas. betul, sebagai cambuk Alat kreativitas. pengukur. Alat pengukuh, betul ya. Terima kasih. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Untuk memperkenalkan seniman muda, betul ya. Baik, selanjutnya saya ingin memasuki tahapan kritik seni rupa. Dalam teori kritik seni, secara formal itu apa ya? Secara formal itu apa ya? Enaknya ngomong Lebih ke itu. Resmi. Inti. Ya, resmi. Resmi. resmi ya, secara resmi. Jadi secara edukasional yang resmi itu karya seni itu dibaca menggunakan 4 tahapan. Ya, 4 tahapan, diingat-ingat. Dan ini akan Anda pakai sampai profesor nanti Anda tetap akan memakai ini. Jadi ingat-ingatlah 4 tahapan ini. Yang pertama, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Ya. Orang yang mencetuskan 4 hal ini adalah Ferd
Feldman. Ya, Feldman adalah seorang kritikus seni dan dia dikenal oleh banyak kritikus sebagai bapak kritikus dunia, bapak kritikus seni dunia. Itu namanya Feldman. Ya. Nah, persoalannya adalah seringkali kritikus itu melihat proses mengkritik itu bersifat deduktif. Maksudnya deduktif itu kritik seni itu tidak langsung, karena seniman itu berkarya melalui karya seni, kemudian karya seni itu diapresiasi oleh orang. Itu sifatnya kan tidak langsung. Padahal proses kritik seni itu sifatnya sangat langsung. Penulisannya yang tidak langsung. Paham maksud saya? Jadi ketika Anda mau mengkritik seni, Anda harus datang langsung ke galeri. Anda harus merasakan apa yang Anda rasakan di galeri itu. Baru setelah itu Anda bisa menyatakan melalui tulisan, mungkin di rumah. Tapi Anda harus ke galeri itu dulu. Betul ya? Jadi proses kritik seni itu sifatnya adalah empiris. Sifatnya itu praktek langsung. Hanya penulisannya mungkin tidak langsung. Sampai di sini paham? Paham. Baik, saya lanjutkan. Proses yang pertama adalah proses deskripsi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Rizal, deskripsi sebenarnya adalah sebuah proses pengumpulan data yang tersaji secara visual langsung kepada pengamat. Yang perlu Anda hindari dalam tahapan ini adalah, saya cek, saya geser. Yang perlu Anda hindari dalam tahapan ini adalah, ya, dihindari penarikan kesimpulan. Ya, tidak boleh menarik kesimpulan bahwa lukisan ini adalah gajah, lukisan ini adalah kuda, itu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena simpulan itu hanya kesan pribadi yang sifatnya ilusif atau imajinatif jika belum diukur dengan alat selanjutnya, yaitu analisis formal dan interpretasi. Ya, berarti dalam deskripsi, dalam proses deskripsi itu tidak boleh menyatakan seakan-akan, seperti. Nanti akan saya contohkan ya bagaimana cara melakukan kritik seni. Baik. Kemudian ketika Anda melihat karya ini adalah karya dari guru saya di ITB dulu, namanya adalah Profesor Dr. Sunaryo. Dia punya galeri namanya adalah Selasar Sunaryo di Bandung sana. Nah, kalau karya ini kira-kira secara deskripsi dibaca seperti apa, Carsita? Seperti dua orang, Pak. Gimana? Halo? Seperti dua orang. Seperti dua orang. Nah, Carsita saat mengatakan seperti dua orang itu sudah menyatakan kalimat pengandaian. Dalam deskripsi, ya, seharusnya Carsita menyatakan dalam karya terdapat 3 warna primer. Yang pertama warna hitam, yang kedua warna abu-abu, dan yang ketiga adalah warna putih. Pelukis menggunakan teknik apa? Ciprat, menggunakan teknik ciprat. Berbahan kanvas menggunakan cat akrilik. Pelukis mencipratkan cat tersebut
dengan dominasi warna hitam di bawah, warna abu-abu di tengah atas, dan warna putih pada campuran keduanya. Kan gitu. Lukisan ini ukurannya adalah berapa kali berapa. Kira-kira ini ukurannya berapa yang masuk akal? Kalau ini tingginya 50, berarti panjangnya 100. sekitar 100 sampai 120. Betul, ya seperti itu yang harus Anda lakukan. Gitu ya. Dalam proses deskripsi itu hanya melihat visualnya saja, tidak boleh ada kata pengandaian. Seniman ini sangat emosional, itu tidak boleh dikatakan di deskripsi. Karena emosional itu harusnya ada pada tahapan yang lebih lanjut. Jadi deskripsi itu hanya, mohon maaf ya, kalau Anda pernah nonton film Daredevil, oh ya, saya tuh suka film. Jadi apa-apa itu pasti saya contohkan itu dari film. Ada yang pernah nonton film Daredevil? Belum ya? Belum. Kemungkinan jarang. Jadi Daredevil itu adalah lakonnya itu pemeran utamanya itu adalah diceritakan itu buta. Nah, suatu hari dia ingin menyelidiki sebuah persoalan dan dia harus masuk ke galeri. Nah, orang buta itu kemudian tanya, saya pengen beli lukisan, kira-kira lukisan yang cocok untuk saya apa ya? Gitu. Nah, kemudian ada seorang galeris itu yang menjaga galeri, dia datang ke si Daredevil itu, dia datang kemudian ditanya, Anda mau bikinnya apa, mencari lukis seperti apa? Si lakonnya bilang, saya ingin lukisan yang sepi, terlihat sepi. Saya adalah seorang penyendiri. Maka itu sebenarnya bukan proses deskripsi, itu adalah proses interpretasi, sepi. Ya, seakan-akan sepi gitu. Lukisan itu menggambarkan kesepian. Nah, maka si perempuan ini kemudian melakukan deskripsi. Apakah kira-kira karyanya itu berwarna putih, ukurannya segini kali segini, kemudian di situ ada beberapa objek hewan, kemudian di situ ada backgroundnya itu putih bersalju. Nah, itu melakukan deskripsi, ya. Jadi seolah-olah Anda itu melakukan deskripsi itu seolah-olah Anda menerangkan sesuatu ke orang buta, ke orang yang belum pernah melihat karya ini. Fungsinya deskripsi apa? Fungsinya deskripsi adalah ketika dalam sebuah buku, ya, buku itu tidak ada gambarnya, Anda bisa membayangkan hanya dari kata-kata. Ketika buku itu ada gambarnya, Anda bisa meng-cross check dari kata-kata dan gambar. Paham sampai di sini fungsi deskripsi? Ya, Pak. Ya, nanti saya akan contohkan khusus karya bagaimana cara mengkritik karya. Nah, kalau ini adalah karya dari Semsar Siahaan. Ya, Semsar Siahaan ini adalah seorang sebenarnya dia kakak kelas saya, tapi senior banget, sudah senior banget. Dia seniman yang sangat luar biasa. Kakak kelas saya di ITB dulu. Semsar ini adalah anak dari loyalis Pak Karno, Banteng Rider. Ya, jadi dia waktu Pak Harto itu memerintah, si Semsar ini banyak dipukuli, diinjak-injak, dibully lah intinya. Karena dia adalah anak seorang PKI dan loyalis Soekarno. Itulah kenapa karyanya itu sangat berhubungan dengan bentuk-bentuk yang sangat demokratis gitu. Karyanya itu sangat sosialis, ingin membela kaum yang lemah, gitu-gitu ya. Nah, ada yang bisa mendeskripsikan karya ini? Satu orang saja. Izin mencoba mendeskripsikan, Pak. Siapa ini? Bisa, Pak.
Oh Rizal meneh, jangan Rizal toh, yang lain toh. Yang lain memangnya nggak mau dapat nilai. Charsi Iya Pak. tadi kan salah, jadi dapat nilai. Nah sekarang coba Charsita. Ya. Izin mendeskripsikan Pak. Ya, bisanya. Ya. Lukisan ini dibuat dengan teknik goresan bebas ya, dan dibuat di media kanvas berukuran sekian Oke. apa Mm. dengan warna yang beragam, yaitu merah, antara warna primer dan warna sekunder. Mungkin seperti itu Pak, gambaran singkatnya. Gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan tidak ada objeknya. Sekarang itu ada objeknya. Ya, ini kan gambar manusia. Tapi kita kan nggak tahu ini manusia apa bukan ya. Maka Iya. di sini Anda boleh memperjelas di situ ada beberapa objek. Gitu ya. Ada objek yang berwarna coklat muda. Ini kan objeknya berwarna coklat muda kan? Ada objek Iya. berwarna hitam. Gitu ya. Objek yang berwarna coklat muda tersebut menggunakan pelapis berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, kan gitu. Sedangkan objek yang berwarna hitam tadi tidak dilapisi apa-apa. Objek dengan warna coklat tersebut di tengah-tengahnya terlihat diberikan gambar atau diberikan objek yang lain berbentuk segi empat. Kemudian di bagian kiri atas terdapat objek berwarna kuning, kehitaman, dan kehijauan. Di bagian kanan atas terdapat objek-objek yang berpakaian putih, gitu kan, berpakaian putih. Kemudian objek tersebut terlihat sangat pucat. Ya bukan sih, pucat itu sudah kesan ya. Objek tersebut diwarnai menggunakan warna-warna putih, biru muda, dan warna-warna yang cenderung terlihat monokromatis gitu. Ya. Kemudian objek di bawahnya ya terdapat beberapa objek, ada objek dengan bagian atas berwarna hitam, ada objek di bagian atas berwarna kuning, ada objek di bagian tengah berwarna merah, ada objek putih, dan lain sebagainya. Nah, itu deskripsi, gitu ya. Jadi deskripsi itu Anda seolah-olah menjelaskan secara detail banget gitu ya, Charsita ya. Baik, terima kasih Charsita. Kemudian itu adalah tahapan deskripsi kan ya. Ini nanti saya akan contohkan di akhir. Tahapan berikutnya adalah tahapan interpretasi. Analisis formal terlebih dulu. Tahapan pertama adalah tahapan deskripsi, tahapan kedua adalah analisis formal. Nah, pada tahapan analisis formal ya, kritikus sudah mengungkapkan mutu atau kualitas. Ya, misalkan yang tadi itu misalkan ya ini ya, saya contohkan ya. Nah, ini saya sudah boleh mengatakan dia menggunakan garis-garis yang kuat. Nah, itu sudah boleh mengatakan seperti itu. Saya boleh mengatakan ini sebagai manusia yang sedang membawa anak. Nah, itu saya sudah boleh mengatakan itu. Ya. Jadi mutu, kualitas dari yang tadi saya sebutkan, objek-objek yang belum boleh disebutkan di deskripsi itu kemudian boleh disebutkan pada analisis formal. Nah, ketika orang membawa anak kecil gitu ya, orang membawa anak kecil dengan goresan yang sangat halus di atasnya, ini sebenarnya kan pemikiran si orang ini kan, oh anaknya ini seharusnya nanti akan menjadi apa, itu nanti diinterpretasi. Tapi di analisis formal Anda boleh menyebutkan bahwa yang tadi disebutkan objek yang membawa
persegi atau segi empat itu adalah seseorang yang membawa anaknya. Anaknya dibawa di sebuah peti. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih ke menerangkan secara gamblang. Kalau tadi itu hanya tadi itu hanya unsur-unsurnya, tapi formal ini sudah mengatakan ini manusia, ini hewan, ini sapi. Nah, itu sudah dikatakan di analisis formal. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Analisis formal? Belum ada. Baik, kalau belum ada saya ingin minta salah satu dari Anda untuk mendeskripsikan karya di sebelah saya ini. Karya ini berjudul Nomastoy. Ini dari seorang seniman Bandung, teman saya dulu. Karyanya adalah mumi, ya bukan mumi sih, kepala kelinci yang diawetkan. Saya minta ada yang menjelaskan selain yang tadi sudah banyak menjelaskan, daripada nggak dapat nilai. Ayo, saya tunjuk ya. Saya tunjuk. Pak. Ya. Nila. Deskripsi dulu Nila. Nila Setianingsih. Deskripsi dulu. Salah enggak apa-apa. Nyerah? Yang lain wes. Nabila Husnul. Iya, Pak. Ya, coba Nabila dideskripsikan karya ini Nabila. Deskripsi Jadi, aja Kak, cukup. Deskripsi aja Dari dulu. deskripsi ya, Pak. Deskripsi dulu. Jadi karya ini dibuat di dalam sebuah kotak yang berukuran sekian. Kotaknya berwarna putih dan di dalamnya terdapat sebuah figur, bukan figur apa ya? Sebuah kepala Figur boleh. kelinci yang tengah Figur aja. Betul figur malah kalau kepala kelinci. sebuah figur binatang yang dipasang, yang diawetkan di dalamnya. Warna figur tersebut masih sama dengan warna aslinya, gitu. Ya, baik. Kemudian di situ ada teks ya. Nabila jangan lupa kalau ada teks itu harus disebutkan ya. Harus ada teks ya. Boleh, bagus. Itu sudah hampir benar ya. Kalau dites itu nanti ya itu sudah 60% lah. Di deskripsinya sudah benar. Ya, kemudian selanjutnya dari pernyataan Nabila tadi, silakan ada yang Alvina? Ya, ada, sebentar. Siapa tadi yang ini? Nabila lagi? Iya, Pak. Mau nanya ininya, kalau analis formal tuh dia bisa kayak nggak sesuatu yang harus objektif gitu ya, Pak? Kayak apa yang kita rasakan gitu kan, Pak? Oh, bukan. Apa yang kita rasakan itu interpretasi.
Oh, Jadi analisis formal itu lebih melihat mutunya. Maksudnya mutunya itu ini itu siapa sih gitu. Ini tuh orang, ya orang ini tuh siapa lah gitu loh. Tapi kalau maksudnya, kesannya itu nanti diinterpretasi gitu ya. Misalkan ini kelinci. Nah, kalau kesannya itu interpretasinya saya kok terlihat seperti serem, menakutkan, itu ada di interpretasi. Ya. Di sini Anda hanya boleh menyatakan ini adalah kelinci, kepala kelinci yang kemudian dimutilasi, kemudian kepala itu diberikan zat-zat tertentu agar awet, kemudian kepala tersebut ditaruh di dalam sebuah kardus yang kardusnya itu dibuat oleh si senimannya sendiri. Nah, baik Pak. itu adalah analisis formal. Ada yang ingin mencoba analisis formal? Lanjut ya. Coba Pak. Nabila, silakan Nabila. Baik, jadi untuk analisis formalnya dari segi pencahayaan itu kurang karena tidak terdapat titik-titik pencahayaan tertentu. Lalu dari warnanya sudah pas karena karena ini adalah sosok figur yang diawetkan, jadi dia menggunakan warna aslinya, tidak dicampuri sesuatu gitu. Lalu untuk lokasi atau tempatnya, saya rasa seperti kurang luas, jadi objeknya tuh seperti tertutup oleh garis putih dari kardus di samping itu, dari tempatnya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, Nabila tadi sudah benar. Hanya itu proses evaluasi, bukan analisis formal. Ya, jadi deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Nabila itu tadi melakukan proses evaluasi, bukan melakukan proses analisis. Analisis formal, ya, analisis formal, saya ingatkan sekali lagi, analisis formal itu hanya untuk melihat kualitas, bukan menilai kualitas, bukan. Menilai kualitas itu Anda bisa menyatakan ini bagus atau tidak, itu menilai kualitas. Tapi kalau ini Anda hanya melihat sebuah kualitas. Kualitas dari benda berbulu, kuping panjang, mata hitam, itu apa? Kelinci pasti. Gitu ya. Nah, itulah yang kualitas yang harus Anda katakan bahwa ini adalah kelinci. Nah, kelinci tersebut di data ini terlihat kepala tok. Kira-kira kepala tok itu bisa hidup enggak? Mati pasti. Kalau kelinci mati, kenapa nggak bau? Kalau Anda menonton langsung, Anda tahu ya. Kalau kelinci ini mati, kelinci ini ditambahi dengan zat-zat kimia tertentu gitu. Nah, itu adalah analisis formal untuk melihat kualitas, tapi bukan menilai. Sampai di sini paham? Iya. Ya, nanti setelah saya contohkan kalian akan lebih paham. Kemudian berikutnya adalah interpretasi. Di tahapan ini Anda sudah boleh menyatakan bahwa Anda itu ngeri, Anda itu terlihat takut. Nah, Anda sudah boleh mengatakan seakan-akan, seolah-olah, itu sudah boleh di tahapan ini. Ya. Ini adalah sebuah karya dari seorang seniman dari Indonesia ya. Nama Dadang Kristanto. Karya ini sangat terkenal, senimannya juga sangat terkenal gitu ya. Nah, setelah Anda melakukan deskripsi, analisis formal, maka sekarang adalah tahapnya interpretasi. Interpretasi dalam sebuah kritik adalah membaca atau melihat konteks yang ada pada karya tersebut. Jika karya ini deskripsinya adalah ada beberapa figur yang sedang membawa sesuatu, deskripsinya.
Figur tersebut berukuran berapa kali berapa, berwarna putih, membawa benda-benda yang berbeda antara satu dan yang lain. Itu namanya deskripsi. Analisis formalnya, figur tersebut adalah manusia. Manusia tersebut telanjang, tidak membawa apapun, botak, tidak memiliki struktur rambut apapun. Dari pembuatannya dapat dilihat bahwa karya ini adalah karya keramik atau menggunakan teknik stoneware. Yang dibawa adalah beberapa, ada kayu, ada ikan, ada plastik, ada mayat, dan lain sebagainya. Maka yang ingin disampaikan oleh Dadang Kristanto adalah setiap orang membawa tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Setiap orang nanti akan dihakimi di tempatnya, nanti membawa tanggung jawab apa yang dia kerjakan dulu saat hidup masing-masing. Misalkan seperti itu. Ya, jadi di sini interpretasi itu adalah sebuah pembacaan, kira-kira karya ini itu mau ngomongin tentang apa, itu interpretasi. Ya, nanti saya contohkan aja biar nanti kalian tidak terlalu bingung. Nah, yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Ya. Tahapan evaluasi adalah tahapan menilai. Ini baru menilai, ya, menilai kualitas. Kalau tadi hanya membaca kualitas, kalau ini lebih menilai kualitas. Menilai kualitas itu bisa bagus dan tidak bagus. Ya, secara kualitas bisa teknis, tekniknya bagus dan tidak bagus, bisa dari segi kebaruan, karya ini sudah pernah dibuat atau belum oleh seniman lain, itu bisa dilihat dari segi, yaitu kebaruan itu orisinalitas itu ya. Kemudian dari sisi kerapihan, apakah karya ini rapi atau tidak, itu bisa. Jadi evaluasi itu sangat beragam. Bisa dilihat dari ketersampaiannya, apakah karya ini tersampaikan atau tidak dengan oleh masyarakat, pada masyarakat gitu kan. Jadi Anda perlu lebih mengeksplor soal evaluasi. Bisa orisinalitas, bisa teknis, bisa kesejarahan dan lain sebagainya, ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Yakin belum? Pak, saya mau tanya. Silakan, yang tanya siapa ini? Ayu Rahma. Ayu Rahma, silakan Ayu Rahma. Pak, yang evaluasi sejarah kesejarahan itu yang seperti apa? Ya. Masih belum paham, Pak. Ya. Saya contohkan ya dalam sebuah karya ini. Saya yakin sih pasti ada yang tanya itu. Kalau nggak tanya ya berarti benar-benar cuek aja itu. Baik, ya. Saya akan mencontohkan, perhatikan baik-baik. Ini nanti akan saya rekam. Ini kan sudah saya rekam ya. Nanti silakan Anda bisa di Elena yang melalui YouTube biasanya ya. Saya akan melakukan proses kritik seni pada karya ini. Jadi Anda perhatikan baik-baik tahapan-tahapannya. Ya. Saya Muhammad Rahman Atian, seorang kritikus, akan mencoba mengkritik lukisan dari seorang seniman bernama Joko Pekik. Joko Pekik dengan judul Pasangan Serasi. Kemudian medianya adalah cat minyak pada kanvas dengan ukuran tinggi. Ingat ya, ukuran itu tinggi dan lebar. Ya, tinggi dan lebar. Kalau Anda mengatakan foto 3x4 itu salah sebenarnya. Harusnya Anda mengatakan fotonya itu 4x3 karena tinggi kali lebar ya. Jadi harus Anda sebutkan tinggi dulu baru lebar. Dengan ukuran 90x70 cm yang dibuat pada tahun 1999.
Itu deskripsi pada tahapan pertama. Deskripsi tahapan kedua, Joko Peke merupakan seorang seniman yang lahir pada tahun 50-an. Joko Peke mengalami banyak sekali perhelatan massa dan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia sehingga dia banyak tahu tentang sejarah perpolitikan. Layaknya seniman yang lain, Joko Peke juga mengkomunikasikan karyanya menggunakan lukisan. Gabung dengan banyak komunitas-komunitas seni di Yogyakarta dan dia banyak mengenyam pendidikan seni meskipun non formal dan karya-karyanya yang fenomenal dianggap sebagai karya yang mewakili terjadinya sejarah pada tahun-tahun tersebut. Joko Peke terkenal ketika banyaknya orang-orang bereformasi dan Joko Peke melukiskan persoalan reformasi itu dan penggulingan Orde Baru. Itu deskripsi tahap 2. Pada karya ini tentunya juga tidak akan lari banyak dari politik. Maka dari itu penulis akan mencoba untuk deskripsikan secara visual. Itu deskripsi tahap 3. Ini deskripsi tahap 3-nya ini. Ada 2 objek atau figur, boleh objek, boleh figur, terserah. Figur tersebut menggunakan 2 lapisan. Lapisan yang pada bagian kanan figurnya menggunakan lapisan berwarna merah dan lapisan di dalamnya berwarna merah dan hitam. Figur tersebut gundul atau ya tidak memiliki rambut, atau boleh dikatakan figur tersebut berwarna coklat berbentuk lingkaran ya. Jadi tidak ngomong rambut dulu ya. Figur tersebut berwarna coklat berbentuk lingkaran dengan bagian kanan, bagian kiri itu berwarna putih. Ya. Sedangkan figur kiri itu dilapisi warna hijau, kemudian menggunakan warna coklat. Pada bagian tengah terdapat sesuatu yang digambarkan menonjol olehnya. Kemudian di bagian belakang menggunakan atau dilapisi warna putih. Di bagian atas digambarkan warna hitam. Dan di bagian atas tengah digambarkan warna putih dengan aksen hijau dan merah. Pada bagian bawah lingkaran berwarna putih tersebut terdapat lingkaran-lingkaran putih setengah lingkaran, membentuk setengah lingkaran berwarna putih. Lukisan tersebut menggunakan background atau latar berwarna coklat kehitaman dengan nuansa hijau teknis brushstroke. Teknik brushstroke merupakan teknik yang digunakan untuk memperlihatkan goresan-goresan kuas yang masih terlihat. Deskripsi tahap 3. Jadi deskripsi itu bisa berbagai tahap. Kalau Anda hanya menjelaskan ke visualnya itu boleh, tapi bagi orang-orang tertentu itu akan terasa membosankan. Ya, maka dari itu deskripsi bisa dipecah menjadi 3 hal. Deskripsi yang pertama itu adalah kita, yang kedua kita membicarakan kesenimanan si orang tersebut, dan yang ketiga kita membicarakan visual karyanya. Itu deskripsi. Kemudian analisis formal. Dari deskripsi yang tadi disebutkan, lingkaran atas yang berwarna coklat tersebut bisa dikatakan sebagai kepala manusia. Manusia kan bedak berwarna putih pada bagian karena dia menghadap ke samping kiri. Orang tersebut dilapisi warna merah, itu bisa disebut sebagai baju atau jas. Sedangkan subjek yang pertama bisa juga dikatakan sebagai laki-laki karena dia memiliki tembolok jakun di bawah kepalanya. Kemudian pada bagian kanan kiri terdapat subjek yang tadi dikatakan menonjol, itu sebenarnya adalah payudara perempuan. Di objek sebagian kiri itu adalah perempuan yang menggunakan baju berwarna hijau
dengan kelap-kelip mutiara yang ada pada aksesorisnya, dengan jas putih yang dia kenakan di belakang. Kemudian perempuan tersebut juga mengenakan bedak yang cukup tebal, dan perempuan tersebut rambut berwarna hitam di atas yang seperti lingkaran itu adalah sanggul. Pada bagian telinga, perempuan tersebut digambarkan menggunakan bunga, ya, memiliki bunga apa cepet ini, nggak tahu ini. Nah, backgroundnya atau latarnya adalah carut marut warna coklat dan nuansa hijau. Itu analisis formal. Jadi analisis formal itu tugasnya adalah memperjelas apa yang ada di deskripsi tadi, ya, atau mengkhususkan kualitas yang ada di deskripsi tadi. Nah, tahapan berikutnya setelah deskripsi analisis formal adalah tahapan interpretasi. Anda sudah boleh menyatakan bahwa ini merah itu berhubungan dengan apa, hijau itu berhubungan dengan apa. Interpretasi dalam lukisan Joko berjudul Pasangan Serasi tahun 1999 adalah manusia yang memakai bedak tadi bisa dikatakan sebagai pemain sandiwara atau pemain teater atau pemain pantomim, atau dia adalah seorang penghibur yang sedang melakukan pertunjukan. Warna merah pada tahun 1999 sedang gencar-gencarnya PDI Perjuangan. Maka warna merah ini seringkali apalagi ini adalah lukisan Joko Pekek yang seringkali berhubungan dengan politik. Maka warna merah di sini tidak lain tidak bukan diartikan adalah PDI Perjuangan. Laki-laki dengan figur botak adalah menggambarkan kerakyatan. Karena apa? Karena PDI Perjuangan banyak didukung oleh rakyat-rakyat jelata. Sedangkan figur sebelah kiri adalah figur priayi yang sekaligus adalah figur santri, karena dia memakai baju hijau yang notabene saat itu sedang ramai diperbincangkan adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa yang saat itu menjadi dominan karena dia adalah partai yang mengusung Nahdliyin atau NU. Maka partai tersebut partai yang sangat cantik, partai yang sangat seksi untuk disandingi. Partai PKB seolah-olah adalah partai yang sangat kaya, seorang perempuan yang cantik, yang semok, yang seksi, dengan segala macam balutan dan kesiapan dia untuk dipinang oleh PDI Perjuangan. Nah, tahun 1999 ini merupakan sebuah perkawinan dua partai besar, di mana satu adalah Partai Kerakyatan dan yang satu lagi adalah Partai Keagamaan yang sekaligus juga partai orang-orang elite, orang-orang ningrat bersatu, sehingga tahun 1999 itu terjadi perkawinan politik antara Megawati dan Gus Dur, di mana saat itu Gus Dur memimpin menjadi presiden dan Megawati adalah wakil presidennya. Itu adalah interpretasi. Karya ini akan dievaluasi menggunakan evaluasi kesejarahan dan evaluasi teknis. Secara teknis, Joko Pekek membuat gambaran perkawinan ini dengan sangat menarik. Joko Pekek sengaja membuat karya ini tidak terlalu plakat, agar orang-orang mengetahui sisi emosional dari Joko Pekek melalui penggunaan kuasnya dengan lebih emosional. Ketika kuas itu digoreskan dengan emosional, maka kuas tersebut akan meninggal. Nah, itulah yang dilakukan Joko Pekek untuk memperlihatkan ekspresivismenya. Bagaimana dia menuangkan emosinya ke dalam sebuah lukisan.
Kita semua tahu bahwa lukisan tidak akan indah ketika lukisan itu tidak diberikan emosi dari si senimannya. Untuk itu Joko Pekik memulai memasukkan emosinya itu menggunakan teknik brushstroke tadi. Ketika ini dievaluasi dari sisi kesejarahan, maka karya ini merupakan karya yang cukup fenomenal, karya yang cukup penting, di mana Joko Pekik merekam secara satir, merekam secara guyonan bentuk-bentuk politik saat itu tahun 1999 agar bisa diapresiasi secara menghibur. Ketika pemerintahan waktu itu adalah pemerintahan yang tegang sehingga rakyat tidak bisa apa-apa, maka yang dilakukan rakyat adalah mentertawai pemerintah. Secara kesejarahan saat itu terjadi perkawinan politik dan Joko Pekik melukiskan perkawinan itu secara jenaka. Menurut saya, Joko Pekik merupakan seorang seniman yang berhasil mengangkat kesejarahan politik di Indonesia menjadi sebuah lelucon dalam karya seni rupa, khususnya karya lukis. Nah, itu tadi adalah tahapan-tahapan dari deskripsi hingga evaluasi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Pak, Ya, silahkan. berarti interpretasi itu hampir sama dengan makna tersirat pada lukisan. Betul, interpretasi secara bahasa Indonesianya adalah makna tersirat. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak mau tanya. Ya, silahkan. Itu tadi siapa yang nganu interpretasi itu? Siti Amrina, Pak. Siti Amrina. Ya. Ya. Terus yang akan tanya siapa namanya? Nabila. Nabila lagi. Ya, silakan Nabila. Kalau ini Pak mau tanya, kan tadi katanya interpretasi kan makna tersirat ya Pak ya. Kalau seorang kritikus itu memberikan apa? Dia kayak menginterpretasikannya itu kayak bukan itu yang seharusnya, kayak dia tuh salah mengartikan itu, gimana Pak? Nah, ini pertanyaan bagus Nabila. Bagus Nabila. Ini pertanyaan yang hampir semua kritikus lakukan. Jadi gini, ketika awal itu Anda menyatakan bahwa itu adalah objek lingkaran, kemudian pada tahapan selanjutnya, misalkan analisis formal, Anda menyatakan ini adalah manusia, maka Anda sudah paham kalau ini ada dua manusia ya. Merah itu tidak harus diartikan secara politik. Misalkan merah itu Anda mengartikan secara berani, boleh. Atau Anda mungkin katakan merah itu adalah PKI, yang hijau itu Masyumi, silahkan. Gitu. Jadi selama itu masuk akal, ya pembacaan Anda itu masuk akal, selama itu diperbolehkan. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Ya, saya contohkan sekali lagi. Misalkan ada orang telanjang. Ya, di museum ada lukisan orang telanjang nih. Kalian pernah nonton lukisannya Michelangelo ya, The Creation of Adam. Ada Adam yang sedang ya yang tangannya gini itu loh sama orang tua ya gini. Nah, itu telanjang. Ada orang yang mengartikan itu kesucian, boleh? Boleh. Ada orang lain yang mengartikan dia mau mandi, boleh enggak? Ya, Bun. Boleh. 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 Karena apa? Orang yang mau mandi itu pasti telanjang. Iya. Paham ya maksud saya ya? Jadi Iya. bagaimana Anda menyusun awalnya saja pokoknya. Di awal itu deskripsinya apa, analisis formalnya apa, itu pokoknya diurutke wae. Selama urutan itu benar, pasti benar. Misalkan ada orang berkepala singa, ya. Kalau kita lihat dari sisi kesejarahan itu disebut
Dewi Bas atau perempuan yang menguasai figur feminis. Ya, makanya di lagunya siapa? Katy Perry itu kan ada ya, manusia yang kepalanya itu kucing. Nah, itu Dewi Bas. Itu jika dilihat dari kesejarahan. Tapi jika dilihat dari sisi semiotis, maksudnya sisi tanda, kucing itu kan manja. Kucing itu kan kadang sok nyakar. Nah, itu adalah cerminan perempuan. Boleh, itu boleh. Jadi tidak harus Anda mengartikan sama seperti apa yang saya artikan. Anda punya mata sendiri, Anda punya pemikiran sendiri. Pisang bagi saya mungkin lebih mirip di buah. Tapi mungkin bagi Anda pisang mirip seperti roket, seperti apalagi seperti yang lain misalkan ya. Silakan Anda boleh mengartikan itu selama deskripsi Anda lakukan benar, analisis formal Anda yang lakukan benar, interpretasi maka itu akan satu urutan. Ketika interpretasi kemudian kok nyelongat beda dewe itu kan nggak mungkin. Kalau Anda dari awal sudah menyusunnya arahnya kemana, pasti interpretasi arahnya ke situ. Dan itu boleh. Gitu ya. Jadi dalam kritik seni, apresiasi yang dilihat itu bukan benar atau salahnya. Atau sama atau tidaknya persepsi Anda dengan saya, bukan. Yang dilihat adalah tahapannya. Ketika tahapan dari awal sampai akhir itu benar dan saling mendukung, maka itu benar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Hai, Pak. Ya, silakan. Saya tutup ya, silakan. Ada lagi? Tapi kan Pak, misalkan anggapan kritikus sama seniman itu kan sama ya seniman karya itu kan beda. Terus tadi kan dibilang itu cacat ya Pak. Itu kan nggak dibolehin terus. Antara kritikus dan seniman itu beda, itu seperti ini maksudnya ya. Seniman menggambarkan, katakanlah saya sebagai seorang seniman itu ingin menggambarkan ayam misalkan ya, saya sebagai seorang seniman menggambarkan ayam. Kemudian Anda sebagai seorang kritikus, karena saya itu gambarnya jelek, maka ayam itu terlihat gitu ya. Nah, kemudian Anda mengatakan bahwa itu kutu. Anda sebagai kritikus sebenarnya tidak salah. Kritiknya itu tidak salah, tapi proses Anda proses Anda mengamatinya, Anda tidak tanya ke saya itu apa gitu. Nah, itu adalah cacat struktural itu seperti itu. Ya. Tapi ada lagi kasus yang lain. Misalkan ya, saya itu misalkan Anda ya, Faradila tanya, "Pak Atian ngelukis itu kok bisa dapat ayam itu dari mana?" Saya itu ke kuburan, terus kemudian saya itu berdoa, kemudian saya ini bertapa dan lain sebagainya. Nah, ketika Faradila itu menyatakan saya itu melukiskan itu dari bertapa dan mendapatkan itu dari imaji-imaji yang sifatnya itu tidak logis, maka itu adalah cacat struktural juga. Jadi kritik seni itu sebenarnya adalah bagaimana cara Anda menyampaikan ke publik secara logis dengan informasi yang sebenarnya. Ya, ketika tadi Faradila itu bilang ini kutu, padahal saya ngomong ini ayam. Kemudian Faradila ini menyatakan karya ini adalah tentang dunia kutu, padahal saya ngomong ini dunia ayam. Maka Faradila cacat secara struktural. Bentuk kritikannya benar, deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi itu benar. Jika dinilai pun akan nilainya benar gitu, nilainya 10. Tapi persoalannya ini tidak mewakili komunikasi dari seniman, karena si Faradila itu tidak tanya ke seniman. Tapi dalam bentuk analisis formal itu sudah benar, kritiknya sudah benar. Hanya kan ya, fungsi dari kritik itu kan tadi menjembatani antara karya seniman itu, jadi tidak terjembatani, tapi kritiknya benar, prosesnya benar. Gitu ya. Sudah ya, cukup ya. Sudah jam 9 kurang 10, sudah lebih 5 menit. Saya akhiri dulu sampai di sini, saya presentasi dulu ya.
Ayu Rahma ada, Eva Nugraini, Mas Kurofik, Hadir, Pak. Reza Mukti, Hadir, Pak. Jimmy Supena, Hadir, Pak. Alia Zahwa, Hadir, Pak. Gagas Prakoso, Hadir, Pak. Miftahudin Muammar, Hadir, Pak. Siti Aldona sudah, Faradila, Meriska, Hadir, Pak. Ridho, Hadir, Pak. Regita, Trisanti, ada ya. Agnes Oktaviani, Pak. Alif Bimantara, Charsita ada, saya sudah absen Charsita. Alif ada ya. Lutfi Maulana, Hadir, Pak. Rahmatia Aini, Hadir, Pak. Erna, Hadir, Pak. Alivia Rembulan, Hadir. Nabila ada, Rizal ada, Alvina, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Arti Dewi tidak hadir. Nila Setia, Di partisipan ada, Pak. oh iya ada, baik, berarti Nia Prawista, Hadir, Pak. ya Nila hadir ya. Nia Prawista, baik. Yang belum menjawab Arti Dewi tidak berangkat ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan atau mungkin masih ada yang ditanyakan, nanti bisa Anda tanyakan di WhatsApp saja. Saya akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.